Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mulai tanggal 25 kalau nggak salah Agustus terjadi demo besar-besaran baik di DPR RI maupun di DPRD kabupaten kota. Banyak gedung DPR yang dibakar, banyak kantor-kantor kepala daerah dibakar, dan bahkan ada korban jiwa. Terlepas demo itu ada yang menunggangi atau tidak, terlepas salah siapa, saya tidak akan membahas salah siapa. Yang pasti selama satu sistem pemilu, undang-undang pemilu masih seperti yang sekarang, jangan pernah berharap DPR tidak ada yang korupsi. Pasti ada yang korupsi. Oknum DPR, baik DPR pusat maupun DPRD. Kemudian yang kedua, selama perampasan aset korupsi, undang-undang perampasan aset korupsi tidak disahkan, tidak ada efek jerah, selalu ada korupsi. Semua lini, ya. Jadi sebaiknya menurut saya, satu, rubah undang-undang pemilu, ubah sistem pemilu, baik pemilu legislatif maupun presiden dan kepala daerah. Kemudian yang kedua, tetapkan perampasan aset. Yang ketiga, disiplinkan semua masyarakat. Kita Indonesia banyak asetnya, kekayaan alamnya banyak sekali. Semua sistem pemerintahan, semua sistem pekerjaan selalu diupdate, selalu diperbarui. Tapi sayang, kedisiplinan semuanya itu rendah sekali. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya orang-orang yang ada di pemerintahan, tidak hanya orang-orang yang bekerja di dalam pemerintahan, tapi masyarakatnya juga banyak yang nggak disiplin. Sebetulnya kuncinya disiplin tuh. Dan satu hal lagi, bagi teman-teman yang suka demo, yang suka mengkritisi pemerintah, jangan mudah diadu domba, jangan pernah diprovokasi. Lakukan kritik yang membangun dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai undang-undang, jangan pernah merusak. Dan itu tadi, dua hal itu tadi, perampasan aset, kemudian sistem pemilu. Dan kemarin banyak sekali gedung-gedung DPR dibakar. Itu salah secara hukum dan juga salah secara penalaran. Kalau gedung DPR dibakar, ada pihak-pihak yang seneng. Siapa yang seneng? Yang pasti yang nanti akan mendapatkan proyek. Siapa yang berwenang untuk membangun itu? Itu menjadi ajang korupsi lagi. Dan anggarannya miliaran, tidak hanya 100-200 juta. Mengurangi anggaran negara dan juga menimbulkan korupsi lagi. Ya. Selalu seperti itu. Sistem pemilu yang dulu, waktu zaman Orde Baru, itu memperkecil biaya. Sistem pemilu zaman Orde Baru itu kosnya rendah. Beda zaman sekarang. Di saat sekarang ini, seseorang menjadi anggota legislatif, menjadi DPR, baik DPRD 2 maupun DPR pusat, DPRD 1, dan menjadi kepala daerah itu high cost, harga tinggi. Sehingga di saat mereka menduduki kursi jabatan, dia pasti akan korupsi. Dia pasti akan mencari pengembalian dari uang yang sudah dikeluarkan. Itu pasti. Kalau zaman Orde Baru tidak seperti itu.
Tapi sayangnya orang-orang reformasi sekarang ini malu mengakui kalau ada hal-hal yang bagus zaman Orde Baru. Malu mengakui itu karena takut dicap andainya Orde Baru. Padahal tidak semua Orde Baru itu jelek. Banyak yang bagus juga. Wassalam.